malam ini kok sepi banget? Padahal baru jam 8. Iya, Bu. Ayo lebih baik cepat-cepat tutup semua pintu dan jendela. Kita tidur sama anak-anak. Ini belum 1000 harinya kematian Wigati. Dia pasti akan mengentayangi desa ini terus-menerus. Iya, Pak. Hi, aku langsung merinding. Suara burung gagak hitam bersahut-sahutan, terbang mengelilingi desa. Sejak kematian Wigati yang terjadi secara tidak wajar, seluruh penduduk desa selalu mengalami malam-malam yang mencekam, mengerikan. Bahkan, mereka yang kaya raya memutuskan untuk meninggalkan desa, pindah ke tempat jauh, karena tak tahan dengan teror setan Wigati. Di tempat lain, ronda sedang berlangsung. Bagi para lelaki di desa itu, mendapat giliran jaga adalah sebuah musibah. Namun, apa mau dikata, mereka harus patuh dengan kebijakan yang ada. Tarno, nanti kita keliling desa barengan saja. Iyo, Jo. Lagian si Sulkan pakai acara meriang segala. Jadinya, kita kan cuma jaga berdua. Jaga berdua kayak gini, sama aja kayak uji nyali, jawab Tarjo. Keduanya belum beranjak dari pos ronda. Hari semakin malam, dengan hati ketar-ketir, berbekal senter, keduanya berkeliling. Berjalan berdekatan karena merasa takut. Jo, aku pengen buang air kecil nih. Antrin, renyek Tarno. Ya wes. Di situ aja, di pohon-pohon pisang itu. Cepetan, ojo ditinggal. Dengan cepat, Tarno berada di tengah-tengah barisan pohon pisang. Menaikkan sarung, lalu menurunkan resleting celananya. Seekor burung gagak hitam bertengger di atas pohon pisang, membuat bulu kuduk Tarno merinding hebat. Cepat-cepat ia menyudahi kesibukannya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang seperti menginjak dedaunan kering. Jo, Tarjo, ojo guyon, ojo bercanda. Orang lucu. Tak ada yang menyahut. Justru suara itu terdengar lagi. Disusul dengan suara isak tangis seorang wanita yang menyayat hati. Berkali-kali Tarno menyentuh tengkuknya yang meremang hebat. Ia kesulitan untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba terhenti, mematung ketika melihat sosok wanita berambut panjang yang membelakanginya. Ia berada di bawah salah satu pohon pisang. Bahunya berguncang. Tampak sosok itu yang menangis. Pohon pisang belum berbuah, ojo ditangisi toh. Refleks Tarno menutup rapat bibirnya yang berbicara asal setelah sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, mengerikan. Keesokan paginya, Tarno ditemukan tergeletak pingsan oleh pemilik kebun pisang. Sementara Tarjo memang sudah lari terbirit-birit malam itu saat melihat sosok wanita bergaun putih di tengah-tengah barisan pohon pisang. Bukan tak setia kawan, nyali Tarjo juga sama ciutnya. Setelah kejadian tersebut, keduanya enggan lagi untuk meronda. Bahkan, Tarno demam tinggi selama seminggu, akibat selalu terbayang-bayang wajah seram hantu Wigati. Katakan, siapa bapak dari jabang bayi itu? Sudiman terus berteriak. Sementara, Harti hanya bisa menangis, memeluk putrinya sangat erat. Berjaga-jaga jika sang suami berbuat kasar. Wes sembuh. Kita ini wong melarat. Wong kere. Malah kamu coreng muka kedua orang tuamu ini. Gugurkan. Gugurkan bayi itu. Wigati menggeleng keras. Terisak tak karuan. Ia bingung, hendak meminta tanggung jawab kepada siapa. Sementara, ia sendiri tak tahu wajah para lelaki bejat yang sudah memperkosanya. Tangan Sudiman mengepal keras. Ia menjatuhkan dan menghancurkan barang. Kemudian, para tetangga mulai berdatangan karena penasaran. Bukan empati yang didapatkan oleh Wigati. Justru, sebaliknya, gunjingan dan hinaan, sampai-sampai muncul ide untuk mentiadakannya.
Tak puas hanya mengunjing dan menghina saja, orang-orang yang sok pintar itu mulai bertindak anarkis. Entah siapa yang memulai sebagai provokasi. Bakar! Bakar hidup-hidup saja gadis yang membuat nasib desa kita menjadi buruk. Sudah bakar saja! Seluruh warga sudah semakin terprovokasi. Emosi kian tersulut. Ada beberapa orang yang membawa jerigen berisi bensin. Lalu, Wigati diseret paksa. Harti mencoba melindungi putrinya, tetapi dekapannya terlepas. Terjadi tarik ulur antara Harti dan para warga. Kendati begitu, Sudiman malah menarik tangan istrinya, membiarkan Wigati menjadi sasaran empuk amukan massa. Wanita paruh baya itu menangis meraung-raung menyaksikan ketidakadilan yang diterima oleh putri sulungnya. Sementara, Sudiman hanya memalingkan wajah. Nuraninya mati. Disiramkannya bensin ke tubuh Wigati. Gadis ayu itu hanya menatap nanar ke arah kedua orang tuanya. Di sana juga, ia melihat kedua adiknya bersembunyi sambil menangis pilu. Beruntungnya Pak Kades segera datang, mencoba membuat para warga merasa tenang, dibantu oleh jajaran perangkat desa. Kalian tidak berhak menghakimi Wigati. Dia adalah korban. Yang patut disalahkan adalah para lelaki yang sudah menodainya. Kita harus memberinya keadilan. Berkat bantuan dari kepala desa, nyawa Wigati dapat terselamatkan dalam amukan warga. Namun, tetap saja, ia merasa dikucilkan. Selalu digunjing sana-sini dan dicap sebagai gadis murahan. Ia adalah kembang desa yang ternoda. Parahnya lagi, bapaknya sangat membencinya. Terus-menerus meminta Wigati untuk menggugurkan janinnya. Anak pembawa sial! Gugurkan bayi itu! Kau pikir cari uang itu gampang? Dengan menambah satu anggota keluarga lagi, anak haramu itu jelas akan membuat keluarga kita bertambah melarat. Gugurkan saja bayi itu. Jika tidak, mati saja bersamanya. Sudiman terus saja mengucapkan hal-hal yang menyakitkan. Psikis Wigati sangat terguncang. Wigati menjadi lebih pendiam. Kerap kali menyendiri. Menangis dalam diam. Pandangannya kosong. Wajah ayunya tampak kuyu. Dengan rambut panjang tergerai berantakan, belum lagi matanya yang sembab membuatnya tampak mengerikan. Saat Sudiman pergi, ibu dan adik-adiknya berusaha menghibur. Namun, Wigati sudah terjerembab dalam kesedihannya, yang tiada henti menyalahkan diri sendiri. Tepat di malam hari, ia menyelinap keluar, berjalan menuju hutan dengan membawa tali tambang. Memperhatikan sekeliling, mencari pohon yang tepat. Dengan perut membesar, ia mencoba menaiki pohon tersebut. Mengikat tali tambang dengan kuat. Ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sambil terisak, ia mengingat masa depannya yang terenggut. Calon suami yang jelas akan menolaknya mentah-mentah. Belum lagi, segala hinaan yang ia terima. Belum lagi, ia pasti merasa kebingungan bagaimana cara menjelaskan perihal kondisinya kepada pemuda yang teramat dicintainya itu. Ia hanya terisak, mengarahkan tali tambang tepat ke lehernya, lalu mengalungkannya. Tangannya gemetaran, masih memegangi tali yang sudah terkalung di leher. Sempat terlintas bayangan ibu dan adik-adiknya. Memang hanya mereka yang menunjukkan kasih sayang dengan tulus. Namun tiba-tiba, terlintas kemarahan Sudiman. Hati Wigati berkecamuk. Sangat paham jika perbuatannya itu tak terampunkan. Namun, sakit hati, putus asa, juga kemarahan sudah menutup akal sehatnya. Maafkan Wigati, ucapnya berulang-ulang sambil terus terisak. Semua rasa ragu masih berusaha berhasil ia tepis. Di malam itu, Wigati berperang dengan nuraninya, memantapkan hati. Bagi Wigati, tak ada pilihan lain selain kematian. Merasa tak sanggup, ia memutuskan untuk menyerah. Matanya terpejam. Sempat mengelus perut beberapa kali sambil berkata, "Maafkan ibu, nak. Dunia ini tidak menerima kita." Wigati kembali mengingat semuanya. Bagaimana para bajingan itu
memukul punggung belakangnya sampai kehilangan kesadaran. Menutup mulut dan matanya dengan sengaja. Lalu, dijadikan bahan giliran. Gelak tawa mereka bahkan masih terngiang di kepala. Tangannya mengepal keras. Dalam hati menyimpan dendam, tapi ia merasa terlalu lemah untuk melakukannya. "Wigati, apa yang kamu lakukan? Jangan begitu, kematian tak akan menyelesaikan masalah. Hadirku dan bayi ini adalah aib untuk Bapak. Bu, aku juga tidak diterima di desa ini. Biarkan aku mati, Bu." Dengan cepat, Harti turut memanjat. Sengaja pula membawa tali tambang. Lalu mengancam bahwa hendak melakukan hal yang sama jika Wigati sampai nekat. Harti berhasil membujuknya, membantu putrinya turun, lalu memeluknya erat. "Pak Kades dan para perangkat desa, dibantu pihak kepolisian sudah mulai mengusut kasusmu. Kamu dan bayimu akan mendapat keadilan. Bunuh diri justru akan memberimu masalah besar." Wigati hanya sanggup terisak. Keadilan macam apa yang akan ia terima? Mungkin para lelaki pendosa itu akan masuk penjara, entah berapa lama. Lalu, bagaimana dengan dirinya? Seumur hidup hanya akan dianggap sebagai pembawa aib. Terlebih, status anaknya akan selalu dipertanyakan. Sebab, tak mungkin meminta tanggung jawab 5 lelaki sekaligus untuk seorang bayi. Harti mengelus puncak kepala putrinya, mencoba membuatnya tenang. Hati ibu mana yang tak sakit dan hancur ketika melihat putrinya mengalami nasib yang begitu buruk. "Besok, ibu akan mengantarmu ke rumah Bude Lastri. Tenangkan dirimu di sana, sampai anak itu lahir. Bagaimanapun juga, anak itu akan tetap terlahir suci. Jangan kau hakimi dia. Bahkan, dia tak bisa memilih dari rahim siapa dia akan dilahirkan." "Enjeh, Bu," jawab Wigati lirih. Rencana hanya tinggal rencana. Bahkan, sampai tiba kematiannya, ia tak sempat pergi ke tempat Bude Lastri seperti keinginan ibunya. Sebab, di malam yang sama, tanpa sepengetahuan istrinya, Sudiman memaksa Wigati untuk meminum jamu penggugur janin. Tanpa belas kasih, lelaki itu terus mencekoki putrinya. Tak sanggup lagi menanggung malu. Belum siap menerima calon jabang bayi yang ia haramkan. Namun, janin tersebut kuat. Hanya saja, Wigati yang merasa lemas dan demam tinggi. Terpaksa, di hari itu, Harti menunda rencana perjalanan mereka. Harti merasa kebingungan dengan kondisi Wigati. Belum lagi, tak memiliki uang untuk membawanya berobat. Entah mengapa, di hari itu, Harti merasakan firasat yang tidak enak. Kendati begitu, Wigati tidak memiliki keberanian yang cukup atas apa yang sudah dilakukan Sudiman. Ia memilih diam, bahkan cenderung pasrah. Jika kita ingat-ingat lagi tentang kematian Wigati, rasanya begitu aneh. Misterius. Meninggal secara tiba-tiba dalam keadaan tidak wajar. Ujar Sulkan. "Iya, seingatku, waktu itu, Sudiman dak ada di rumah. Tapi, seminggu setelah kematian Wigati, Harti juga menyusul dengan mengalami kematian dengan tanda-tanda yang sama. Lalu, kedua anaknya yang lain juga. Apa jangan-jangan? Sudah-sudah, pagi-pagi kok wes ngomongin orang? Apalagi yang sudah meninggal. Apa pada ndak takut kena teror?" Sahut Tembok Kijam sambil menghidangkan 2 gelas kopi hitam untuk pelanggan warungnya. "Tapi ini aneh, Bok. Satu keluarga habis dalam waktu yang berurutan. Cuma sisa Sudiman yang sekarang kayak orang stres. Kalau dibilang tentang tumbal pesugihan, yo ndak sugih sampai sekarang. Tapi cara matinya itu kok aneh." Celetuk Sulkan lagi. "Yo, yang lebih aneh lagi itu si Wigati. Ibu dan kedua adiknya aja, ndak jadi setan. Ndak jadi memedi. Cuma dia yang gentayangan. Aku semalam sampai kaget. Untungnya langsung lari. Bah, meskipun dibilang ndak setia kawan." Ucap Tarjo sambil menyeruput kopinya. Mbok Kijem yang semula hanya menyimak sambil mengelap meja, mulai angkat suara. Menurutnya,
Wigati gentayangan karena ia meninggal dalam keadaan hamil. Terlebih, ia pasti menuntut balas kepada para pelaku pemerkosanya dan juga para warga desa yang selalu menghakiminya. Gara-gara kalian-kalian ini, warungku minim penghasilan. Sekarang, aku sebelum maghrib saja sudah tutup karena takut sama Wigati. Ketus Mbok Kijem. Lah kok gara-gara kita, Mbok? Loh, iyo, jelas. Kalian soalnya dulu juga ikut-ikutan mau ngusir Wigati. Bahkan, semangat pas mau bakar dia. Bayangin kalau Wigati itu anak kalian, pasti kalian paham dengan kesedihannya. Untungnya kejadian itu tidak terjadi. Coba aja jika kalian dan warga desa membakarnya. Bisa habis keluarga kalian menjadi targetnya. Lanjut Kijem. Sulkan dan Tarjo saling berpandangan. Niatnya ingin ngopi, malah mendapat wejangan pagi-pagi. Apalagi Mbok Kijem kalau ngomong dengan nada tinggi, kuahnya muncrat kemana-mana. Keduanya langsung merogoh saku, mengeluarkan selembar uang 2.000 dan langsung meletakkan di atas meja. Lawes bar ngopi nah, opo ora dientek ne? Sementara, Tarjo hanya berlalu pergi sambil nyengir, karena tak tahan dengan ceramah dari wanita tua itu. Mbok Kijem hanya menggelengkan kepala, melanjutkan pekerjaannya, membuat gorengan dan meracik bumbu untuk sambal pecel. Di musim panen seperti ini, ia mendapat banyak pesanan nasi pecel, bahkan dari desa sebelah. Selain enak, nasi pecel buatan Mbok Kijem porsinya banyak. Pas buat para pemilik sawah atau ladang yang mau panen, untuk sarapan para buruh tani yang mereka pekerjakan. Saking semangatnya memasak, sambil melayani pelanggan, Mbok Kijem lupa waktu. Hari sudah suruk. Azan maghrib mulai terdengar. Semua orang yang duduk santai sambil ngopi, buru-buru menyudahi aktivitas mereka. Alasannya jelas, karena takut dengan teror Wigati. Hati Mbok Kijem ketar-ketir. Tanpa ada yang membantunya, janda tua tanpa anak itu menutup warung dengan terburu-buru. Bahkan, tak sempat mencuci gelas-gelas kotor yang berserakan. Langsung memasukkannya secara asal ke dalam warung. Kemudian, membungkus bumbu nasi pecel kering yang sudah ia ulek untuk dibawa pulang. Tak lupa juga, langsung meraup dan mengantongi uang hasil dagangannya hari ini. Semua pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Tak ada satupun orang yang berani keluar. Dengan tangan gemetaran, Mbok Kijem menggembok pintu warung. Lalu, celingukan dengan jantung berdebar kencang. Gemboknya begitu susah untuk terkunci. Tak menyerah, ia mencoba berulang-ulang. "Mbok, nasi pecelnya 1. Sama teh manis." Ucap seseorang. "Maaf, Mbak. Mbok sudah mau pulang. Sudah tutup." Menyadari ada sesuatu yang aneh, wanita itu langsung tercekat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Lalu, perlahan-lahan menoleh ke belakang. Dengan wajah pucatnya yang mengerikan, Wigati menyeringai, membuat Mbok Kijem lari tunggang langgang. Bumbu pecel yang ia bawa dalam plastik sudah jatuh berhamburan, beserta uang hasil juala di warungnya. Ketika Kijem hendak berbalik dan mengambilnya, namun Wigati memutar kepalanya 360 derajat sambil terkikik nyaring. Wanita tua berjarik dan berkebaya itu lari tunggang langgang. Takut jika Wigati mengejar dan menyerangnya. Walaupun merasa tak memiliki salah terhadap mendiang Wigati, tetap saja hantu itu selalu memberikan teror kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Mbok Kijem terus berlari sambil terkencing-kencing di celana. Setibanya di rumah, langsung menutup pintu rapat-rapat. Napasnya tersengal hebat. Setelah kejadian tersebut, ia tidak berjualan selama berhari-hari. Kalaupun berjualan, ia hanya membuka warungnya dari pagi sampai siang saja. "Kemarin Tarno, terus Mbok Kijem, kapan desa kita bisa tenang? Sepertinya, kita harus membantu Wigati untuk menemukan siapa pelaku pemerkosanya," celetuk Tarjo. "Gimana caranya? Apa kamu mau ketemu Wigati dan menanyakannya secara langsung?" tanya Sulkan.
Sepertinya, kita harus mencari tahu langsung pada Sudiman tentang kematian Wigati. Mungkin, dengan begitu kita bisa membantu. Ayo, ajak Sulkan. Kedua lelaki itu langsung pergi ke rumah Sudiman. Sebuah rumah yang sangat jarang didatangi oleh para tetangga. Sejak kematian seluruh keluarganya secara mendadak, Sudiman lebih memilih mengurung diri di rumah. Rumah kecil yang semula rapi dan bersih, tampak seperti kandang sapi. Tampak menyeramkan, belum lagi rumput ilalang dan semak belukar yang dibiarkan tumbuh begitu saja. Tak sedikit orang yang hendak membantu membersihkan rumah Sudiman, bahkan Pak Kades pun meminta para warga bergotong royong untuk memperbaiki rumah tersebut, setidaknya sampai menjadi rumah yang layak huni. Tetap saja, teror Wigati membuat para warga enggan membantu, sehingga mereka yakin bahwa Wigati tak ingin rumahnya diubah. Kasihan Sudiman, kondisinya sangat memperhatikan. Bahkan, untuk makan saja, Sudiman sering meminta kepada tetangga. Jika ia lapar, maka akan langsung keluar rumah, membawa piring dan mengetuk pintu para tetangga secara asal. Sering juga ia mencuri singkong di kebun orang. Anehnya, orang yang dianggap sudah tak waras masih mengerti cara untuk membakar ataupun merebus singkong. "Assalamualaikum," ucap Sulkan dan Tarjo hampir bersamaan. Tak ada jawaban. Keduanya langsung membuka pintu. Bau pesing dan busuk langsung menyeruak. Entah sudah berapa lama Sudiman tak mandi. Lelaki paruh baya itu terlihat tidur di atas tumpukan baju. Sedangkan, di sekitarnya banyak sisa makanan yang sudah membusuk. Sulkan membangunkannya secara perlahan. Setelahnya, ia memberikan seplastik kopi. Sudiman tampak sangat senang. Segera menggigit salah satu ujung plastik dan meminumnya. Sambil menahan mual, Tarjo mulai memberanikan diri untuk bertanya. "Man, kamu tahu, kan anakmu Wigati sudah menghantui desa ini. Setidaknya ceritakan kepada kami tentang kematiannya. Mungkin, dengan begitu kita bisa mencari solusi untuk membuatnya menjadi tenang." Tiba-tiba Sudiman melemparkan plastik yang berisi sisa kopi tepat ke wajah Tarjo. Matanya mendelik tajam, terlihat tak suka mendengar perkataan Tarjo. Namun, Sulkan berusaha menghentikannya, meredakan amarah Tarjo. "Pergi! Pergi kalian dari sini! Jangan pernah tanyakan tentang gadis pembawa sial itu!" Sulkan hanya menggeleng-gelengkan kepala, memutuskan untuk mengajak kawannya pergi. Namun, mereka akan terus berusaha. Harus bisa membujuk Sudiman agar misteri kematian Wigati bisa terungkap. Selepas kepergian Sulkan dan Tarjo, Sudiman kembali meringuk. Bayangan Wigati selalu menghantuinya. Wigati bukan hanya selalu memberikan teror padanya, tetapi juga selalu mengganggu pikirannya. Setelah azan maghrib berkumandang, suara tetangisan mulai terdengar. Siapa lagi jika bukan suara Wigati? Suaranya yang semula terdengar begitu dekat, tiba-tiba terdengar menjauh. Namun, semakin keras dan terngiang di telinga Sudiman. Sosok Wigati berjalan mendekat, menghampirinya. "Bapak, kenapa Bapak tidak menangisi kematianku? Mengapa Bapak tidak berduka atas kematianku?" Sudiman hanya mampu menggeleng keras, meraih barang-barang sekenanya. Kemudian, melemparkannya ke arah Wigati. Tentu saja, tembus pandang. Justru, semakin bertambah dekat. Wajahnya yang semula ayu, perlahan-lahan berubah sangat mengerikan. Bersimbah darah, bahkan kedua bola matanya keluar. Sudiman berteriak kencang. Wigati semakin terkikik. Ia semakin dekat dengan Sudiman, lalu menunjuk ke samping Sudiman. Perlahan-lahan Sudiman menoleh. Langsung berjingkat kaget, di sampingnya terdapat sosok bayi berbalut kain putih bersimbah darah, wajahnya menghitam dan terus saja menangis nyaring. Mengerikan. "Apa Bapak juga tidak menangisi kematian cucu, Bapak? Dia cucumu. Gendong dan timang dia." Sudiman semakin meringkuk, menutup kedua telinganya. "Pergi dari sini! Pergi!"
Wigati justru semakin mendekati bapaknya, menggendong anaknya, lalu mendekatkan wajah buruknya tepat di hadapan wajah Sudiman. Sudiman langsung lemas dan pingsan. Ia yang sering menerima teror. Wigati terlihat seperti menyimpan dendam padanya. Mungkin karena penolakan sekaligus penyiksaan yang pernah diberikan oleh Sudiman dulu. Lebih jelasnya, masih belum tahu pasti. Hanya bisa menebak-nebak. Wigati sudah nangkring di atas pohon sambil menina-bobokkan bayinya. Ia bernyanyi. Suara nyanyian mengerikan yang memecah keheningan malam. Semua orang mendengarnya. Bahkan semua orang yang berada di rumah mereka masing-masing juga mendengar teriakan Sudiman. Namun, sama sekali tak ada yang berani keluar. Dari atas pohon, Wigati melihat sorot lampu mobil. Ia tertawa terkikik. Sementara, dari arah berlawanan terdapat mobil lain yang melaju kencang. Wigati berjalan di tengah-tengah sambil menggendong bayinya. Kedua mobil tersebut saling klakson. Sampai pada akhirnya, saling bertabrakan. Kendati situasi bertambah runyam, sama sekali tak ada satupun warga yang datang menolong pengemudi dan para penumpang kedua mobil tersebut. Sementara Wigati terus berjalan mengelilingi desa. Tertawa terkikik, kemudian menangis pilu. Tak jarang pula ia memasuki beberapa rumah untuk memberikan teror ketakutan. Membuat orang seisi rumah lari terbirit-birit dan memilih bermalam ke rumah tetangga terdekat. Parahnya lagi, jika ada keadaan mendesak, seperti ada warga yang sakit keras, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit, mereka lebih memilih untuk menunda, karena takut dengan teror Wigati. Sebenarnya tak ada yang betah tinggal di sana. Namun, tak ada pilihan lain. Terlebih bagi mereka yang pas-pasan. Walaupun berniat menjual tanah, rumah dan ladang yang dimiliki, tetap saja tak ada satupun yang berminat, karena orang-orang dari desa sebelah menganggap bahwa desa tersebut sudah dikutuk. Pak Kades dan perangkat desa yang lain sudah melakukan berbagai cara agar terlepas dari teror Wigati. Mulai dari memanggil kiai, orang pintar, hingga melakukan banyak ritual. Tetap saja semuanya tak membuahkan hasil. Justru, membuat Wigati bertambah murka. Walaupun begitu, Pak Kades masih berupaya untuk membuat desanya kembali tentram dan damai. Sebab, seiring bertambahnya waktu, jumlah penduduk semakin sedikit. Banyak rumah kosong dan lahan-lahan terbengkalai, yang justru menambah atmosfer keseraman, sehingga tampak seperti desa mati, terutama di malam hari. Keesokan pagi, kira-kira masih pukul 6. Para penduduk desa barulah berbondong-bondong menuju tempat kecelakaan. Mereka bukan hanya penasaran, tetapi juga merasa bersalah. Gara-gara takut dengan Wigati, sampai tak memberikan pertolongan di saat yang tepat. Kedua mobil dalam keadaan ringsek. Namun, untungnya semuanya dalam keadaan selamat. Hanya mengalami luka-luka ringan. Para warga baru berani membawa korban kecelakaan ke puskesmas desa. Mereka sangat terkejut karena salah satu pengemudi mobil adalah Abidin, anak juragan yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan terluas di desa itu. Ketika teror Wigati mulai menghantui, kedua orang tua Abidin memutuskan untuk pindah ke kota. Namun, tetap membiarkan lahan pertaniannya digarap oleh beberapa warga desa. Karena ketika musim panen tiba, orang suruhan Juragan Adang pasti akan datang untuk mengambil sewa, yakni berupa setengah hasil panen yang didapat. Mas Abidin! Maaf, Mas. Kami beneran ndak tahu kalau yang kecelakaan adalah Mas Abidin. Maafkan kami. Tolong jangan beritahu Juragan Adang ya. Ndak apa-apa. Ya masak cuma perkara kecil gini saya ngadu ke Bapak. Saya kan bukan anak kecil lagi. Jawabnya sambil terkekeh. Kendati begitu, para warga sangat paham bahwa dulunya Abidin begitu dekat dengan Wigati. Ya memang, semua orang paham bahwa hubungan keduanya tak pernah direstui. Alasannya sudah jelas, Wigati adalah gadis miskin, sehingga dianggap tak pantas bersanding dengan putra semata wayang Juragan Adang. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaannya,
apakah Abidin sudah mengetahui kematian Wigati? Sementara, pemuda itu sudah lama menjalani pendidikan sarjana di ibu kota, jauh sebelum kematian Wigati. Memangnya ada keperluan apa Mas Abidin ke sini? Apa diminta juragan untuk mengurus sawah dan perkebunan? Saya ke sini hendak menemui seseorang. Jawab Abidin sambil tersenyum. Mendengarnya, Tarjo dan Sulkan saling sikut-menyikut. Sepertinya mereka memikirkan hal yang sama. Setelah dari puskesmas desa memutuskan untuk duduk lesehan sebentar di gubuk dekat sawah. Jo, jangan-jangan Mas Abidin belum tahu kalau Wigati sudah mati. Dan jangan-jangan opo toh, jangan opo. Bingung aku. Mbok yo serius sitik, nopo? Layo, mangkane kalau ngomong ojo setengah-setengah. Jangan-jangan juragan Adang yang nyuruh orang buat memperkosa dan membunuh Wigati? Bisa jadi, ucapan Sulkan seketika membuat tengkuk leher Tarjo sedikit meremang. Apalagi, saat itu, suasana di sawah masih sangat sepi. Ojo ngawur, jangan nuduh sembarangan. Tapi, kasihan juga Mas Abidin kalau sampai sekarang belum tahu kalau Wigati udah meninggal. Aku tadi nggak tega ngasih tahu. Ya wis lah, nggak usah dibahas. Bikin mumet. Ayo kita pulang aja, sarapan. Setelah meminta orang untuk membersihkan rumah lamanya, Abidin langsung beristirahat. Kemudian, ia mengingat kembali tentang tragedi kecelakaan yang baru saja dialami. Sangat familiar betul sosok wanita yang melintas tepat di depan mobilnya. Wanita bergaun putih dan menggendong seorang bayi. Aku sungguh tak salah lihat. Wanita itu tampak seperti Wigati. Ah, tidak mungkin. Aku mungkin sudah terlalu rindu kepadanya. Tak mungkin jika dia adalah Wigatiku. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, malam harinya Abidin bersiap-siap untuk menemui Wigati. Ia sangat heran, padahal masih pukul 8 malam, tapi suasana desa sangatlah sepi. Semua pintu rumah tertutup rapat. Tak ada satupun orang yang keluar, kecuali Abidin. Kendati demikian, ia masih berpikir positif. Terus melangkah menuju rumah Wigati. Tampak begitu terkejut saat melihat lampu teras rumah Wigati masih menyala. Pemuda itu melihat kekasih hatinya tengah duduk termenung di teras. Senyum Abidin merekah. Bergegas menghampirinya. Sangat tidak sabar untuk menuntaskan segala kerinduan yang bergejolak. Wigati, sapanya. Gadis itu menoleh, lalu tersenyum. Boleh aku duduk? Wigati mengangguk. Maaf, aku terlambat setahun, karena aku juga harus bekerja, sehingga terlambat lulus. Tapi aku menepati janji. Aku datang. Datang untukmu, tak peduli tentang kedua orang tuaku yang menentang hubungan kita. Aku akan menikahimu. Sekarang aku sudah bisa berdiri di kaki sendiri, sudah punya pekerjaan tetap tanpa bergantung pada bapak. Kita akan segera menikah, Wigati hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Di situ, Abidin menjadi bingung. Terlebih, ketika melihat wajah cantik Wigati yang pucat dan telapak tangannya yang terasa sangat dingin. Kamu sakit? Wigati menggeleng dan berucap pelan. Aku tidak apa-apa, Mas. Biar aku ambilkan minum. Abidin hanya tersenyum dan memandangi Wigati yang masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Wigati keluar mengambil segelas minuman. Abidin segera meminumnya, mendekatkan gelas ke bibirnya, tetapi pandangan matanya tak pernah lepas dari Wigati. Ia minum berteguk-teguk hingga merasakan ada yang aneh. Ada sesuatu di tenggorokannya. Langsung meletakkan gelas tersebut. Jarinya langsung merogoh tenggorokan dan memuntahkan sesuatu. Ternyata banyak sekali gumpalan rambut. Abidin langsung bergidik. Namun, Wigati sudah tak ada lagi di sampingnya. Wigati! Masih belum paham tentang apa yang terjadi. Berjingkat terkejut ketika mengetahui bahwa bangunan rumah Wigati yang dilihatnya tadi telah berubah total. Rumah yang semula rapi dan memiliki pencahayaan yang baik, kini tampak begitu gelap,
suram dan sangat berantakan. Tak terurus, seperti rumah kosong. "Sebenarnya ada apa denganmu, Wigati? Kamu kenapa?" gumamnya dalam hati. "Pak, siapkan semua barang-barang. Harus cepat berkemas. Ibu dengar Abidin sudah ada di desa. Jangan sampai ada yang membocorkan rahasia kita, Pak. Jangan sampai Abidin tahu tentang Wigati. Kita harus membawanya pulang." "Tenang, Bu. Lagi pula, bukan kita penyebab kematian Wigati. Bukan kita yang membunuhnya. Tetap aja, Pak. Aku ndak mau anakku pacaran sama hantu. Waktu dia masih hidup aku ndak sudi nerima dia. Apalagi sekarang jadi hantu. Hush. Yoyo, besok kita ajak Abidin pulang." Adang mengacak kasar rambutnya. Hatinya gusar. Selama ini, ia dan istrinya yang selalu mendapat teror ganas Wigati. Semuanya bukan tanpa alasan. Wigati teramat membenci mereka karena suatu hal. "Ini upah kalian. Ambil kesucian gadis miskin itu. Setelahnya, kalian akan kuberi upah lebih. Lalu menghilanglah dari desa ini," ucap Adang sambil menyeringai. Sementara para pemuda itu terkekeh. Mereka menganggap bahwa telah mendapatkan rezeki nomplok. Langsung membayangkan betapa aduhainya sosok Wigati di dalam pikiran kotor mereka. Setelah pemuda-pemuda suruhannya Adang menagih janji untuk meminta sisa upahnya. Dengan santainya, Adang menolak. Justru menghujani para pemuda itu dengan peluru hingga tewas. Licik tapi cerdik. Ia ingin menuntaskan semua keinginannya tanpa kehilangan banyak materi. Meninggalkan bukti sekaligus jejak bahwa ia adalah monster yang sebenarnya. Akan tetapi, semua itu tak berlangsung lama. Sebab, setelah kematian Wigati, Adang selalu mendapatkan teror yang lebih kejam. Salah satu alasan pula yang membuatnya memutuskan untuk pindah. Alih-alih hendak mengembangkan bisnisnya, Adang justru lebih sibuk mencari payung dan tameng perlindungan dari banyak dukun dan paranormal. "Jangan ngelamun aja, Pak. Ayo kita berkemas. Apa aja yang mau dibawa?" "Bu, sebelum berkemas, kita harus meminta perlindungan dari Ki Wareng." "Iya, benar juga. Minta juga Ki Wareng untuk melindungi Abidin. Kalau bisa bikin dia lupa sama Wigati." Keduanya langsung berangkat ke rumah Ki Wareng, seorang dukun. Lebih tepatnya mbah moyangnya dari beberapa dukun. Jadi, namanya lumayan tersohor dalam dunia yang mencakup masalah perdemitan. Ki Wareng memberikan 3 jimat sakti untuk mereka. Yang konon katanya, apabila jimat tersebut digunakan, arwah penasaran seperti Wigati tak akan berani mendekat, apalagi sampai mengganggu, tanpa merasa bersalah. Terlebih, begitu meyakini atas kemampuan jimat tersebut, keesokan harinya keduanya berangkat. Entah mengapa, perjalanan menjadi lebih lama dari biasanya. Sepanjang perjalanan, selalu saja mengalami masalah. Mulai dari mesin mobil yang tiba-tiba mogok, kemudian ban yang bocor. Hari semakin malam. Sementara kanan kiri adalah kawasan hutan. Bunyi binatang malam mulai bersahutan. Busuk Ma mulai bergidik. Sesekali mengusap tengkuk lehernya karena merasa tidak nyaman. "Masih lama, Jang? Sebentar lagi, Enduro." Hati busuk Ma semakin ketar-ketir. Terlebih saat tak sengaja melihat ke arah hutan yang begitu gelap. Ia merasa seperti banyak pasang mata yang mengawasinya. Lalu, kembali masuk ke dalam mobil, duduk di samping suaminya. Kendati begitu, masih belum mampu menutupi kegelisahannya. "Ada apa sih, Bu? Pak, perasaan ibuku nggak enak ya? Mungkin ibu cuma kecapekan. Sudah tidur saja sana, daripada ngomong yang aneh-aneh." Busuk Ma hanya mengangguk. Kemudian, mencoba memejamkan mata. Ban serep sudah berhasil dipasang. Namun, mesin mobil masih tak kunjung menyala. Ujang terus-menerus menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia tak melihat ada masalah. Sangat heran, kenapa mobil majikannya tak bisa berfungsi. "Bagaimana, Jang?
teriak Adang. Belum bisa? Sepertinya harus dibawa ke bengkel. Juragan Adang berdecak kesal. Namun, tak ada pilihan lain selain menunggu sampai pagi. Berkali-kali mencoba menghubungi montir langganan di desanya juga tak kunjung ada jawaban. Ya sudah, Jang. Masuk mobil. Kita bermalam di sini. Perintahnya. Enjeh, juragan. Setelah membereskan semua perkakas, Ujang langsung masuk ke dalam. Sengaja membuka sedikit semua jendela mobil agar tidak pengap. Awalnya, ia berniat untuk berjaga, tetapi karena sudah merasa terlalu lelah, akhirnya Ujang pun tertidur. Adang tiba-tiba terbangun, ada suara yang mengganggu tidurnya. Suara tangisan seorang wanita yang menyayat hati. Siapa yang menangis di tengah malam begini? Tanyanya pada diri sendiri, karena Ujang dan Busukma masih terlelap. Dikarenakan merasa penasaran, ia turun dari mobil, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tak ada siapapun. Suara tangis tersebut semakin terdengar samar. Adang mencoba acuh. Hendak masuk kembali, tetapi dikejutkan dengan adanya darah segar berbau anyir yang mengalir dari bagasi mobil. Ia semakin penasaran. Mendekat ke bagasi. Rasa takut mulai menyergap, tangannya gemetar ketika hendak membuka pintu bagasi. Darah semakin deras mengalir dari dalam. Bertambah banyak. Sangat banyak, sampai tumpah dan mengalir kemana-mana. Rasa penasarannya jauh lebih besar dengan ketakutan yang dimiliki. Pelan-pelan ia membuka pintu bagasi. Kosong. Tak ada apapun. Bahkan, darah yang baru saja ia lihat tiba-tiba lenyap. Semuanya kering. Tak ada apapun. Ia mengucek mata berkali-kali. Merasa sedang berhalusinasi. Setelah pintu bagasi kembali ditutup, suara tangisan itu terdengar lagi. Semakin pilu, menyayat hati. Adang mencoba mengikuti sumber suaranya. Berjalan pelan sambil menggenggam erat jimat pemberian Ki Wureng. Berjalan mengelilingi mobilnya sendiri, tapi tak ada apapun. Ketika hendak melangkah lagi, ia terdorong kuat ke depan. Terhuyung, lalu terjatuh tengkurap. Suara tangis berubah menjadi suara tawa yang melengking. Wigati sudah duduk tepat di atas mobil sambil mengayunkan kedua kaki secara bergantian. Bibirnya tersenyum simpul. Kepalanya teleng ke kanan dan ke kiri secara kaku. Adang belum menyadarinya. Ia bangkit, kemudian menyadari sesuatu. Ada sosok bergaun putih tepat di belakangnya. Dada Adang terlihat kembang kempis. Pelan-pelan, memberanikan diri untuk menoleh. Matanya mendelik sempurna setelah melihat sosok Wigati. Ada Aang! Arep nyapo, kowe? Ucap Wigati sambil terus menelengkan kepalanya. Lelaki paruh baya itu seketika lemas. Kedua kakinya terasa kaku. Ia mematung ketakutan. Wigati melompat turun, setengah melayang menghampirinya. Adang berkomat-kamit membaca mantra dan mengusap-usap jimat miliknya. Wigati terus mendekatinya. Merentangkan kedua tangan ke depan, hendak mencekiknya. Adang berteriak kencang. Suaranya membangunkan Sukma dan Ujang. Keduanya terperanjat. Bergegas keluar dari mobil. Sama-sama kebingungan melihat wajah Adang memucat ketakutan dengan memejamkan mata. Pak! Ada apa? Itu, tadi, aku melihat Wiwigati. Bapak hanya ngelindur. Ya udah, Pak ayo masuk mobil. Ya ndalah, Buk. Wong jelas-jelas Bapak hendak tidur kok. Ya sudah. Kalau gitu ayo masuk saja. Mungkin Bapak kelelahan sampai melihat hal yang tidak-tidak. Bu Sukma mengiring suaminya masuk. Sedangkan, Ujang tergopoh-gopoh mengambilkan sebotol air. Bu Sukma masih mengekor. Hendak melangkah masuk. Namun, tiba-tiba saja matanya memerah. Pundaknya sedikit bergetar. Wigati berhasil merasukinya. Ia tersenyum sinis sebelum masuk ke dalam mobil. Pendosa yang sebenarnya sudah kembali.
Sudah tiba saatnya bagi Wigati untuk menuntut balas, memberikan penderitaan yang setimpal. Atau mungkin bisa jauh lebih keji. Melihat Bu Sukma yang tiba-tiba diam dan menunduk, Adang dan Ujang merasa heran. "Ada apa, Bu? Ayo masuk," ucap Adang. Bu Sukma tetap diam dan mematung. Namun, di saat suaminya hendak menggandengnya, tiba-tiba Bu Sukma mendongak dengan wajah mengerikan. Kedua bola matanya merah, senyumannya menyeringai dengan tatapan kosong penuh kebencian. Tak lama kemudian, Bu Sukma tertawa terkikik. Hal tersebut membuat Adang dan Ujang menjadi gelagapan. "Bu, jangan bercanda." Wanita yang kerasukan itu masih terkikik. Pelan, ia mulai melangkah memasuki mobil sambil merentangkan kedua tangan ke depan. Ujang dan Adang menjadi kalang kabut. Keduanya berusaha untuk membuka pintu, hendak melarikan diri. Namun, semua pintu mobil, bahkan jendela sulit sekali terbuka. Tak kehabisan akal, Juragan Adang menyodorkan jimat miliknya di hadapan Bu Sukma yang masih kerasukan. Nihil, benda tersebut tak memberikan efek apa-apa. Justru membuat Bu Sukma tertawa terbahak-bahak. Di saat yang bersamaan, entah bagaimana caranya, Ujang berhasil membuka pintu. Lalu lari terbirit-birit sambil berteriak, "Ono demit, tolong!" Sementara Juragan Adang masih berusaha menggunakan jimat tersebut, hasilnya tetap sama. Sejurus kemudian, Bu Sukma langsung mencengkram kuat leher suaminya. "Bu, sadar. Ini aku suamimu." Dengan terus melakukan perlawanan sebisanya, Adang terus berusaha melepaskan diri, tetapi sangat sulit. Ia mulai kehabisan napas, sesak dan mulai lemas. Namun, di sisa-sisa tenaganya, ia berusaha merogoh saku celananya untuk mengambil jimat milik Abidin. Setelah berhasil, dengan cepat Adang menyodorkan kedua jimat tersebut di hadapan istrinya. Pelan-pelan cengkeraman tangan Bu Sukma melemah. Ia terlihat kepanasan, kemudian melarikan diri memasuki hutan. "Hei, jangan bawa tubuh istriku!" Adang berusaha berteriak sekuat tenaga, tapi ia tak memiliki tenaga untuk mengejar. Pada akhirnya, Bu Sukma tak terlihat. Seperti hilang begitu saja di telan gelapnya hutan belantara. Keesokan pagi, Ujang datang dengan beberapa warga desa untuk memberikan pertolongan. Di dalam mobil Juragan Adang ditemukan tengah merenung seorang diri, dalam keadaan pucat, lemas dan juga gemetaran. Orang-orang itu merasa keheranan. Barulah Juragan Adang menceritakan tentang istrinya yang berlari ke dalam hutan karena kerasukan. Setelah para warga membantu memperbaiki mobil, mereka langsung membawa Juragan Adang ke desa. "Kenapa Bapak tidak memberitahu Abidin jika kalian menyusul ke sini?" cecar Abidin. Lelaki paruh baya itu berkali-kali menghela napas berat. Barulah ia menceritakan semuanya secara perlahan. Mendengarnya, Abidin tak percaya. Ia yakin bahwa Wigati masih hidup. "Tapi, Pak, Wigati masih hidup. Semalam aku baru bertemu dengannya." Semua orang yang ada di sana saling pandang. Namun, mereka masih belum berani menceritakan hal yang sebenarnya tentang Wigati. Bukan tak ingin, tetapi merasa enggan memperkeruh suasana. Tak ingin membuat Abidin dan bapaknya bersih tegang. "Ya udah jika kamu tidak percaya," bantah Adang. Sudah, lebih baik sekarang kita fokus untuk mencari Bu Sukma, mumpung hari belum gelap," ucap Pak Kades. Tanpa pikir panjang, dibantu para warga, termasuk Pak Kades, Tarno, Tarjo, Sulkan dan Ujang kembali ke tempat kejadian. Lalu, mulai berjalan masuk menyusuri lebatnya hutan. Di kawasan sekitar desa mereka memang ada puluhan hektar hutan-hutan milik perhutani. Keberadaan hutan tersebut masih jarang dijamah oleh manusia, sehingga penampakannya sangat menyeramkan. Hampir tidak ada akses jalan, karena banyak semak belukar yang tumbuh tak beraturan. Belum lagi, mereka harus dihadapkan dengan rerumputan menjulang tinggi, sehingga sulit untuk melakukan pencarian.
Waktu sudah semakin siang, tetapi tak satu pun dari mereka yang tampak tanda-tanda keberadaan Ibu Sukma. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpencar dengan membagi peralatan dan perbekalan. Sambil terus berjalan, mereka terus memanggil nama Bu Sukma. "Bu! Ibu Sukma! Ibu Sukma!" Tak ada yang menyahut. Yang terdengar hanyalah gesekan dedaunan pepohonan yang tertiup angin ditambah dengan riuhnya kicauan burung di siang hari. Ketika matahari terlihat sudah mulai condong ke arah barat, orang-orang itu dirundung kekhawatiran. "Bagaimana ini, Joe? Sebentar lagi sore, tapi istri Juragan Adang belum ketemu juga," ucap Tarno. "Ya gimana lagi? Terpaksa kita harus melanjutkan pencarian besok. Aku nggak mau ikut mati sia-sia di dalam hutan. Memangnya ada apa jika kita melakukan pencarian di sore hari?" tanya Abidin penasaran. Den." Belum sempat melanjutkan perkataannya, Pak Kades dan warga lain yang tadinya berpencar, berbondong-bondong datang. "Maaf, Mas Abidin. Lebih baik pencarian kita lanjutkan besok. Hari sudah mulai sore, akan sangat berbahaya. Nanti saya akan menghubungi polisi, kalau perlu akan meminta bantuan tim SA untuk mencari keberadaan Bu Sukma." "Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Dan terima kasih sekali untuk bapak-bapak yang sudah bersedia membantu." Dengan berat hati Abidin menyetujui keputusan tersebut. Di sepanjang jalan pulang, ia begitu khawatir dengan keadaan ibunya. Sebelum matahari terbenam, para warga masih berkumpul di balai desa, mempersiapkan perbekalan untuk besok dan juga membuat coretan denah untuk membagi kelompok pencarian untuk besok. Abidin hanya memperhatikan dengan cemas. Walaupun ada semakin banyak orang membantu, tetap saja hal tersebut tak membuatnya sedikit pun merasa lega. Anehnya lagi, ketika matahari hampir terbenam, mereka semua segera mengakhiri pertemuan tersebut, sambil tergopoh-gopoh ke rumah masing-masing. Bahkan, ada yang sampai berlari tunggang langgang. "Sebenarnya ada apa, Pak Kades? Kenapa desa ini banyak berubah? Ini masih sore. Biasanya ada banyak orang yang berkumpul di balai desa atau di pos ronda. Ya, walau sekedar ngopi atau main catur. Panjang ceritanya, Mas Abidin. Saya juga mau pulang, lain waktu akan saya ceritakan semuanya. Untuk sekarang, kita harus fokus dulu mencari Bu Sukma." Tersisa Abidin seorang diri di halaman balai desa. Bahkan, di desa itu sudah tak terdengar lagi suara azan maghrib berkumandang. Pemuda itu bergegas menuju surau kecil di dekat balai desa. Surau tersebut benar-benar tak terurus, kotor dan berdebu. Setelah menyapu, membersihkannya sebentar dan mengambil wudhu, Abidin mengumandangkan azan dengan pengeras suara seadanya. Namun, setelah seruan iqamah selesai ia kumandangkan, tetap saja tak ada satupun orang yang datang. Ia memulai salat seorang diri. Akan tetapi, ketika hampir menuju rakaat kedua, ia mendengar suara gemericik air, seperti seseorang yang tengah berwudu. Setelah melakukan takbiratul ihram, ada seseorang yang menempuk pundak Abidin. Dengan begitu, Abidin langsung mengeraskan suaranya ketika membaca surat pendek. Usia melaksanakan salat, Abidin menoleh ke belakang untuk menyalami orang yang menjadi makmumnya. Tidak ada siapa-siapa. Abidin celingukan, masih memastikan apakah orang tersebut sudah pulang. Namun, memang dirasa mustahil jika berjalan secepat itu, mengingat posisi surau yang memang lumayan jauh dari permukiman warga. Seketika bulu kuduknya meremang hebat, tetapi Abidin tetap menepis keganjilan tersebut dengan fokus berzikir dan berdoa. Ketika hendak beranjak dari tempat duduknya, Abidin kembali mendengar suara gemericik air. Namun kalau ini berbeda dari sebelumnya, karena setelahnya terdengar juga suara katrol sumur yang berderit, seperti ada seseorang yang menimba. Penasaran, pemuda itu memutuskan untuk melihatnya. Sekali lagi, tak ada siapapun. Bahkan, saat didatangi suara-suara itu menghilang menjadi keheningan. Abidin berjalan seorang diri menuju rumahnya. Sepanjang jalan, sangatlah sepi. Semua rumah warga tertutup rapat. Benar-benar seperti desa mati. Di saat yang bersamaan,
ia merasa bahwa ada seseorang yang mengikuti. Abidin masih berusaha bersikap tenang, mencoba melirik dengan ekor matanya. Tidak salah lagi, benar-benar ada yang mengikutinya. Pemuda itu sengaja berlari kencang, lalu berhenti dan menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya. Ternyata, Wigati ada di belakangnya dengan menggunakan jilbab sambil memeluk lipatan mukena yang terbungkus sajadah. "Wigati?" Gadis itu tersenyum, lalu tertunduk sambil malu-malu. "Jadi, yang salah tadi itu kamu. Tapi kan kita bukan mahram, jadi jika kamu nepuk pundakku, salatku batal dong." "Tidak, Mas. Bukan aku. Bapak tadi yang nepuk pundakmu. Orangnya buru-buru pulang karena kebelet," jawabnya sambil tersenyum kecil. Abidin hanya manggut-manggut. Walaupun terdengar tidak masuk akal, tapi entah mengapa ia percaya begitu saja. "Ya sudah, kalau begitu biar aku antar pulang." Wigati hanya mengangguk. Kemudian, keduanya berjalan beriringan. "Sebenarnya aku ingin menanyakan jawabanmu tentang pinanganku. Tapi..." "Iya, Mas. Aku paham. Semoga ibu kamu lekas ditemukan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun." Abidin mengamini ucapan Wigati. Keduanya kembali berjalan beriringan. Lalu, ketika sampai di depan rumah Wigati, mereka berpisah. Namun, Abidin merasakan ada sesuatu yang berbeda, karena sepanjang jalan bersama Wigati ia mencium bau anyir. Selain itu, dari kejauhan rumah Wigati sangat tampak berbeda. Mengerikan. Abidin mengucek matanya berkali-kali sambil bergumam, "Kenapa aku ini?" Benar saja, setelah membuka matanya kembali, rumah Wigati tampak terang, tapi seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Dari teras rumahnya, Wigati melambaikan tangan sambil tersenyum. Abidin merasa sangat senang, ia pun melakukan hal yang sama. "Dari mana saja kamu, Abidin? Sudah Bapak bilang, kamu harus pulang sebelum matahari terbenam." "Memangnya kenapa, Pak?" "Sejak kematian Wigati, desa ini jadi menyeramkan. Desa ini sudah dikutuk sama Wigati dan keluarganya. Untuk itu Bapak dan Ibu khawatir dan nyusulin kamu ke sini." Abidin hanya menggelengkan kepala, merasa bahwa bapaknya ini sedang berhalusinasi. Jelas-jelas baru saja ia bertemu dengan Wigati dan mengantarkannya pulang. Toh, sampai malam pun tak terjadi apa-apa. Tidak seperti apa yang dikatakan para warga. "Juragan, kita jadi berangkat besok?" "Iya, kita mau ke tempat Kiwereng. Aku khawatir dengan istriku." Mendengar obrolan tersebut, Abidin melarang keras. Baginya, itu adalah kegiatan musyrik dan syirik. Namun, Juragan Adang tetap bersikeras. "Sudahlah, bocah kemarin sore, tahu apa kamu soal urusan begini? Lebih baik tidur sana." Tak ingin melanjutkan perdebatan dengan bapaknya, Abidin langsung bergegas pergi, merebahkan tubuhnya ke atas ranjang sambil merenung. Pasalnya, belum genap setahun ia meninggalkan desa, tetapi sudah banyak yang berubah. Dulu, walaupun berkuliah, ia masih sering pulang, terutama ketika liburan semester. Abidin belum bisa tidur, sementara samar-samar ia juga masih mendengar obrolan bapaknya dengan Ujang. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara jeritan dari rumah tetangga. Abidin terkejut, langsung beranjak menuju pintu keluar. Akan tetapi, Juragan Adang menahan tangannya. "Tolong! Pergi dari sini! Pergi!" Entah ada apa di luar sana. Abidin mencoba menepis tangan bapaknya, tetapi Ujang juga turut menahannya. "Jangan, Den. Jangan keluar. Bahaya." Abidin berdecak kesal. Dengan kedua tangan yang dipegangi, ia hanya bisa melihat situasi dari balik jendela. Awalnya tak terlihat apapun, tiba-tiba ada seorang wanita yang ia kenal. Wanita itu berjalan santai sambil mengejar kambing-kambing yang berlarian. "Pak, itu ibu." Juragan Adang langsung terbelalak.
Benar saja itu adalah istrinya. Namun, tingkahnya sangat aneh. Kalau ini, Bu Sukma berjalan sangat cepat, bahkan melompat seperti tupai, hingga mampu menerkam salah satu kambing. Dengan cepat Bu Sukma menggigit leher kambing tersebut, lalu menghisap darahnya. Hewan tak berdosa itu terus mengembik, keempat kakinya terlihat meronta-ronta. Sementara Abidin dan Juragan Adang hanya bisa mematung menyaksikannya. Setelah puas dengan santapannya, Bu Sukma berjalan lurus dengan mulut belepotan penuh darah menuju rumahnya. Ya, rumah dalam arti yang sebenarnya. "Pak, Ibu kenapa?" Tak langsung menjawab, Adang langsung menutup tirai jendela. Lalu, memerintahkan Ujang untuk mengganjal pintu depan dan belakang dengan apa saja yang dirasa kuat. Sementara ia sendiri sibuk memeriksa setiap jendela. Dugaan Adang benar, tak lama kemudian Bu Sukma menggebrak pintu rumahnya. "Pak, aku mulai," teriaknya diselingi dengan suara tawa yang melengking.